Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum analisis instrumental. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2, yang jumlahnya itu ada 17 orang. Baik, lanjut bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Van Hover ketika menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Sebelumnya, ahli kimia banyak tergantung pada cara-cara spektrofotometrik atau metode analisis spektrofotografik yang digunakan pada tahun 1955 oleh Walsh. Beberapa cara ini yang sulit dan memakan waktu. Kemudian segera diganti dengan spektroskopik serapan atom atau atomic absorption spectroscopy atau disingkat dengan AAS menurut Kovar 1990. SSA atau spektrofotometer serapan atom merupakan alat yang paling umum digunakan untuk mengukur konsentrasi berbagai unsur. Menurut Zhao et al. 2015, penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi energi radiasi oleh atom-atom bebas. Menurut Purnama et al. 2018, spektrofotometri serapan atom atau SSA adalah metode analisis berdasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state menurut Bassett 1994. Penyerapan energi ini akan menyebabkan elektron di kulit atom tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Akibat proses penyerapan radiasi, elektron dari atom yang tereksitasi bebas menjadi tidak stabil dan akan kembali ke keadaan semula, disertai dengan emisi energi pancaran dengan panjang gelombang dan karakteristik tertentu untuk setiap elemen, menurut Torowati et al. 2018. Metode analisis kuantitatif dengan spektrofotometer serapan atom cukup sederhana, waktu pengerjaannya singkat dan tidak memakan waktu lama, menurut Yulia et al. 2019. Secara umum, setiap unsur memiliki panjang gelombang yang spesifik dan akan bereaksi pada suatu jenis elemen. Panjang gelombang yang digunakan merupakan panjang gelombang maksimum dari masing-masing unsur. Panjang gelombang berbanding lurus dengan banyaknya sinar yang diserap atau absorben, sehingga inilah yang menjadi kelemahan penggunaan alat ini. Dalam pengukurannya dibutuhkan sebuah kurva standar, yaitu hubungan antara konsentrasi analit dengan nilai absorbansi, menurut Underwood 1989. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah pada studi referensi spektrofotometri serapan atom. Baiklah, lanjut pada bab 2. Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrofotometri ialah spektrofotometri serapan atom atau SSA. Merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas, menurut Scoop et al. Tahun 2000. Metode SSA merupakan metode yang tepat untuk pengukuran kadar logam. Kelebihan metode ini yaitu sensitif, akurat, analitnya teliti dan cepat, pengerjaannya relatif sederhana, dan tidak perlu dilakukan pemisahan unsur logam dalam pelaksanaannya, menurut Rahmawati DKK tahun 2015.
Sejarah SSA berkaitan erat dengan observasi sinar matahari. Pada tahun 1802, Wollaston menemukan garis hitam pada spektrum cahaya matahari yang kemudian diselidiki lanjut oleh Van Hofer pada tahun 1920. Brewster mengemukakan pandangan bahwa garis Fraunhofer ini diakibatkan oleh proses absorpsi pada atmosfer matahari. Prinsip absorpsi ini kemudian mendasari Kirchhoff dan Bunsen untuk melakukan penelitian yang sistematis mengenai spektrum dari logam alkali dan alkali tanah. Kemudian Planck mengemukakan hukum kuantum dari absorpsi dan emisi suatu cahaya. Menurutnya, suatu atom hanya akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu atau frekuensi. Atau dengan kata lain, ia hanya mengambil dan melepas suatu jumlah energi tertentu. Dengan rumus yaitu epsilon sama dengan HV sama dengan HC per lambda. Kelahiran SSA sendiri pada tahun 1955 ketika publikasi yang ditulis oleh Walsh dan Alkemade dan Millatz muncul. Dalam publikasi ini, SSA direkomendasikan sebagai metode analisis yang dapat diaplikasikan secara umum menurut Welch 1976. Masuk ke pengertian spektrofotometri serapan atom. Metode spektrofotometri serapan atom atau biasa disingkat SSA pertama kali dikembangkan oleh Walsh, Alkemade, dan Millatz pada tahun 1995. SSA ini biasanya disebut juga Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS dan merupakan salah satu alat ukur yang harus dikalibrasi secara berkala. Alat ini merupakan suatu alat yang paling umum untuk mengukur konsentrasi berbagai unsur. Absorpsi seratan atom ini suatu proses penyerapan bagian sinar, radiasi atau cahaya oleh atom-atom bebas pada panjang gelombang atau lambda tertentu dari atom itu sendiri sehingga konsentrasi suatu logam dapat ditentukan. Alat spektrofotometri ini memiliki tingkat ketelitian, tingkat kepekaan, dan selektivitas yang tinggi di dalam analisis logam. Serapan atom terbilang sederhana dan memiliki waktu pengerjaan yang relatif singkat. Masuk ke prinsip kerja SSA. Menurut Saputri dan Avrilia tahun 2017, prinsip kerja spektrofotometri serapan atom yaitu adanya atom-atom yang tereksitasi dalam keadaan dasar dan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Menurut Kopkar 1990, atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung sifat unsurnya. Jika cahaya pada panjang gelombang yang diserap itu memiliki energi yang cukup, maka energi tersebut dapat digunakan untuk menguraikan tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur itu bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi, berarti memperoleh energi lebih banyak dan dapat menaikkan energi suatu atom ke tingkat eksitasinya. Dengan peristiwa ini, dapat memilih di antara panjang gelombang unsur menghasilkan garis spektrum, yang biasa garis ini dikenal dengan garis resonansi. Kemudian skema peralatan AAS. Yang pertama, sumber radiasi resonansi. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau Electrode Discharge Tube (EDT). Elektroda lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Tanung lampu dan jendela tersebut terbuat dari silika atau kuarsa yang diisi dengan gas pengisi yang dapat menghasilkan proses ionisasi. Gas pengisi yang biasanya digunakan ialah neon, argon, atau helium. Kemudian atomizer terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama nebulizer yang berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut
dengan ukuran partikel 15-20 mikrometer dengan cara menarik larutan melalui kapiler akibat efek dari aliran udara dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan dan disemprotkan ke ruang pengabut. Kemudian yang kedua, spray chamber yang berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Dan ketiga, burner yang merupakan sistem tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Yang ketiga yaitu monokromator. Setelah radiasi resonansi dari lampu katoda berongga melalui populasi atom di dalam nyala, energi radiasi ini sebagian diserap dan sebagian lagi diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan dipisahkan dari radiasi lainnya. Pemilihan atau pemisahan radiasi tersebut dilakukan oleh monokromator. Nah, monokromator ini berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda berongga, gas pengisi lampu katoda berongga, atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Monokromator terdiri atas sistem optik, yaitu jela, cermin, dan kisi. Skema peralatan AAS selanjutnya yaitu detektor, berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Kemudian ada recorder, yaitu sinyal listrik yang keluar dari detektor yang diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Kemudian lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji. Seperti lampu katoda tembaga hanya bisa digunakan untuk pengukuran unsur tembaga. Lampu katoda terbagi menjadi dua macam, yaitu lampu katoda monologam yang digunakan untuk mengukur satu unsur, dan lampu katoda multilogam yang digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus, hanya saja harganya lebih mahal. Nah, fungsi dari lampu katoda yaitu sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Kemudian tabung gas. Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu kurang lebih 20.000 Kelvin, dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000 Kelvin. Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Speedometer pada bagian kanan regulator merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam tabung. Selanjutnya yaitu ducting, merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Asap yang dihasilkan dari pembakaran pada AAS diolah sedemikian rupa di dalam ducting agar polusi yang dihasilkan tidak berbahaya. Cara pemeliharaan ducting yaitu dengan menutup bagian ducting secara horizontal agar bagian atas dapat tertutup rapat sehingga tidak akan ada serangga atau binatang lainnya yang dapat masuk ke dalam ducting. Kemudian kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS pada waktu pembakaran atom. Kompresor memiliki 3 tombol pengatur tekanan, di mana pada bagian yang kotak hitam merupakan tombol on-off. Speedo pada bagian tengah merupakan besar kecilnya udara yang akan dikeluarkan
atau berfungsi sebagai pengatur tekanan, sedangkan tombol yang kanan merupakan tombol pengaturan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang akan disemprotkan ke burner. Bagian pada belakang kompresor digunakan sebagai tempat penyimpanan udara setelah usai penggunaan AAS. Alat ini berfungsi untuk menyaring udara dari luar agar bersih. Posisi ke kanan merupakan posisi terbuka dan posisi ke kiri merupakan posisi tertutup. Uap air yang dikeluarkan akan memercik kencang dan dapat mengakibatkan lantai sekitar menjadi basah. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat menekan ke kanan bagian ini, sebaiknya ditampung dengan lap agar lantai tidak menjadi basah dan uap air akan terserap ke lap. J. Burner. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit, karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Lubang yang berada pada burner merupakan lubang pemantik api, di mana pada lubang inilah awal dari proses pengatomisasian nyala api. Perawatan burner yaitu setelah selesai pengukuran dilakukan, selang aspirator dimasukkan ke dalam botol yang berisi aquabides selama kurang lebih 15 menit. Hal ini merupakan proses pencucian pada aspirator dan burner setelah selesai pemakaian. Selang aspirator digunakan untuk menghisap atau menyedot larutan sampel dan standar yang akan diuji. Selang aspirator berada pada bagian selang yang berwarna oranye di bagian kanan burner. Sedangkan selang yang kiri merupakan selang yang untuk mengalirkan gas asetilen. Logam yang akan diuji merupakan logam yang berupa larutan dan harus dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan asam nitropekat. Logam yang berada di dalam larutan akan mengalami eksitasi dari energi rendah ke energi tinggi. Nilai eksitasi dari setiap logam memiliki nilai yang berbeda-beda, warna api yang dihasilkan berbeda-beda, bergantung pada tingkat konsentrasi logam yang diukur. Bila warna api merah, maka menandakan bahwa terlalu banyaknya gas. Dan warna api paling biru merupakan warna api yang paling baik dan paling panas. K. Buangan pada spektrofotometri serapan atom. Buangan pada spektrofotometri serapan atom disimpan di dalam dirigen dan diletakkan terpisah pada spektrofotometri serapan atom. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Tempat wadah buangan atau dirigen ditempatkan pada papan yang juga dilengkapi dengan lampu indikator. Bila lampu indikator menyala, menandakan bahwa alat spektrofotometri serapan atom atau api pada proses pengatomisasian menyala dan sedang berlangsungnya proses pengatomisasian nyala api. Selain itu, papan tersebut juga berfungsi agar tempat atau wadah buangan tidak tersenggol kaki. Bila buangan sudah penuh, isi di dalam wadah jangan dibuat kosong, tetapi sisakan sedikit agar tidak kering. Kandungan logam pada permen. Permen adalah salah satu jenis makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Permen yang diperjualbelikan di pasaran diindikasikan mengandung logam berat seperti tembaga dan timbal. Kandungan tembaga pada permen bersumber dari bahan baku berupa gula dan air. Kadar logam tembaga pada gula pasir sebesar 0,9375 mg per kilogram. Sedangkan kandungan logam tembaga pada air sebesar 0,01 mg per liter. Untuk mendapatkan kadar logam yang maksimal, pemilihan jenis asam pengoksidasi terbaik sangat penting. Pembuatan permen tidak jauh dari bahan dasar gula. Tembaga dan timbal adalah bahan utama yang ditemukan dalam gula pasir. Logam tembaga berperan sebagai metal kofaktor dalam sistem metabolisme organisme hidup. Kadar unsur tembaga di dalam tubuh tidak boleh kurang ataupun lebih. Logam tembaga yang dalam jumlah berlebih dapat bersifat racun bagi organisme. Keracunan tembaga pada manusia dapat terjadi karena adanya tembaga dalam bahan pangan yang dikonsumsi. Misalnya, bahan pangan yang dikemas menjadi makanan kaleng, suplemen yang mengandung tembaga maupun gula pasir. Metodologi berikut merupakan prosedur kerja dalam praktikum ini. A. Pemilihan sampel. 1. Diambil 5 sampel merek berbeda dengan masing-masing produk memiliki kode produksi dan masa kadaluarsa yang sama. B. Pengaturan alat spektroskopi
serapan atom logam tembaga. Diatur alat spektroskopi serapan atom varian spektra AS240 dengan panjang gelombang 324,8 nanometer. Laju alir asetilen pada 2,0 liter per menit, laju udara pada 10,0 liter per menit, lebar dengan celah menggunakan variasi 0,5 nanometer dan 1,0 nanometer, kuat arus HCl 10,0 mikro A, tinggi Berner 2,0 mm. C. Pembuatan kurva baku tembaga. 1. Dibuat sederetan larutan standar Cu 0,00 mg per liter, 0,04 mg per liter, 0,06 mg per liter, 0,08 mg per liter, dan 0,1 mg per liter. 2. Dimasukkan pengencer HNO3 0,5 m ke dalam labu ukur 50 mili. 3. Diencerkan sampai tanda batas. 4. Dianalisis larutan standar dengan spektrofotometer serapan atom merek varian spektra AA240 pada kondisi optimum sehingga diperoleh data absorbansi. Baik, selanjutnya yang D. Penentuan zat pengoksidasi terbaik kadar tembaga pada permen menggunakan destruksi basah. Langkah yang pertama yaitu ditimbang sebanyak 1 gram sampel permen yang telah dihaluskan menggunakan kaca analitik. Langkah yang kedua, diletakkan sampel ke dalam beker gelas 100 ml untuk dilakukan destruksi basah menggunakan HNO3 PA sebanyak 30 ml dan ditambahkan zat pengoksidasi yang lain ke dalam beker gelas. Langkah yang ketiga, dipanaskan di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam hingga larutan berwarna jernih. Kemudian ditambahkan HNO3 PA dan zat pengoksi yang lain sebanyak 30 ml dan apabila larutan masih keruh, didinginkan larutan asli instruksi dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml lalu ditanda bataskan dengan HNO3 0,5 molar. Langkah yang keenam, disaring larutan sampel yang dihasilkan dengan kertas wetman 42 dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 324,8 nanometer. Langkah yang ketujuh, pengukuran dilakukan secara triplo untuk 3 kali penggulangan. Kemudian yang E, penentuan kadar logam tembaga pada permen dengan zat pengoksidasi terbaik. Langkah yang pertama, diambil sebanyak 1 gram masing-masing sampel A, B, C, D, dan E dan ditambahkan zat pengoksidasi terbaik. Langkah yang kedua, dipanaskan sampel di atas hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam hingga larutan berwarna jernih. Langkah yang ketiga, didinginkan larutan hasil instruksi dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml lalu ditanda bataskan dengan HNO3 0,5 molar. Langkah yang keempat, disaring larutan dengan kertas wetman 42 dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 324,8 nanometer. Langkah yang kelima, pengukuran dilakukan secara triplo ada 3 kali pengulangan. Selanjutnya adalah pembahasan. Penentuan kadar logam tembaga pada praktikum ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Metode SSA merupakan metode yang digunakan untuk pengukuran kadar logam. Kelebihan metode ini yaitu sensitif, akurat, analisisnya teliti dan cepat, pengerjaannya relatif sederhana dan tidak perlu dilakukan pemisahan unsur logam dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Rahmawati tahun 2015. Analisis logam menggunakan SSA harus memenuhi syarat, yaitu logam yang akan dianalisis harus dalam keadaan bebas dan bukan dalam bentuk senyawa bersama molekul lain. Untuk memecah ikatan kovalen antara sukrosa dengan logam, harus dilakukan pendestruksian yang tepat mampu melarutkan larutan sukrosa, memutuskan ikatan logam dengan sukrosa, dan mampu mempertahankan kestabilan logam, salah satunya dengan mikrowave. Disampaikan oleh Dewi pada tahun 2013. Ini pada penentuan kadar logam tembaga. Ini diawali dengan melakukan preparasi sampel permen dengan metode destruksi basah menggunakan zat pengoksidasi berupa HNO3 banding H2SO4 dengan perbandingan 3:1 dan HNO3 H2SO4 banding H2O2 dengan perbandingan 6:2:1. Perlakuan ini bertujuan untuk memutuskan ikatan antara logam dengan senyawa organik yang terikat
Sebenarnya, metode destruksi basah dilakukan dengan bantuan panas yang bertujuan untuk mempercepat proses oksidasi atau perombakan senyawa-senyawa organik. Selama proses destruksi berlangsung, terjadi pemutusan ikatan antara logam dengan senyawa organik yang ditandai dengan terbentuknya warna coklat kemerah-merahan yang merupakan gas NO2. Proses tersebut digambarkan dengan reaksi berikut. Dapat kita lihat pada reaksi tersebut. Sementara itu, penambahan H2SO4 dan H2O2 berfungsi untuk membantu proses destruksi yang dilakukan oleh HNO3 agar senyawa-senyawa organik sampel dapat terdekomposisi secara sempurna. Selanjutnya, ditentukan zat pengoksidasi terbaik yang dilakukan dengan mencampurkan masing-masing sampel permen A, B, C, D, dan S. Kemudian, sampel ditambahkan dengan zat pengoksidasi berupa HE3 sebanyak 30 ml, HNO3 H2SO4 dengan 22,5 ml dan HNO3 H2SO4 dan H2O2 20 ml 6,7 ml dan 3,3 ml. Berdasarkan hasil uji F diperoleh F tabel dan F hitung masing-masing sebesar 5,14 dan 3,961. Artinya F itu lebih besar dari F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis zat pengoksidasi terhadap perolehan kadar logam tembaga yang dihasilkan. Kemudian penggunaan asam tunggal seperti asam nitrat dalam destruksi dapat dilakukan. Hal tersebut terjadi karena asam nitrat merupakan asam pengoksidasi yang mengandung ion nitrat, yaitu suatu oksidator sangat kuat sehingga dapat dengan mudah melepaskan ion hidrogen yang dimilikinya. Penambahan asam sulfat dalam larutan ini berfungsi sebagai oksidator kuat, di mana asam ini akan bekerja dengan baik bila larutan asamnya pekat dan dalam lingkungan yang panas. Penggunaan kombinasi asam sebagai agen digesti lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan asam tunggal. Kombinasi asam akan memberikan kekuatan asam yang lebih baik, khususnya dalam melarutkan logam-logam yang terdapat dalam sampel organik dan mendegradasi sampel organik. Selanjutnya, penambahan asam peroksida pada variasi ketiga tidak memberikan kekuatan asam yang jauh lebih besar dibandingkan dengan zat pendestruksi pada variasi kedua. Hal ini dapat ditinjau juga berdasarkan perbandingan komposisi volume yang digunakan. Komposisi volume zat pendestruksi pada variasi ketiga HNO3, H2SO4, H2O2 yaitu 20 ml, 6,7 ml, atau 3,3 ml. Sementara itu, komposisi pada variasi kedua HNO3, H2SO4 yaitu 22,5 ml atau 7,5 ml. Dengan demikian, jumlah asam peroksida yang digunakan pada variasi ketiga hanya sebesar 3,3 ml. Jumlah penambahan asam peroksida ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan zat pengoksidasi HNO3 dan H2SO4, sehingga tidak memberikan hasil yang jauh lebih baik ketika menggunakan campuran zat pengoksidasi HNO3 dan H2SO4 dengan perbandingan 3:1. Didapati hasil analisis kadar tembaga pada permen yang menggunakan zat pengoksidasi terbaik yaitu HNO3 atau H2SO4 dalam tabel berikut. Jenis permen A, kadar rata-rata logam tembaga 1,72 dengan toleransi 0,072 plus minus. Jenis permen B, kadar rata-rata 1,69 dengan toleransi plus minus 0,0322. Jenis permen C, kadar rata-rata 1,57 dengan toleransi plus minus 0,02. Jenis permen D dengan kadar 1,71 dengan tingkat toleransi 0,108. Dan jenis permen E, kadar rata-rata 1,69 dengan toleransi plus minus 0,04. Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan adalah
Spektrometri serapan atom merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Dan metode SSA merupakan metode yang tepat untuk pengukuran kadar logam yang memiliki kelebihan yaitu sensitif, akurat, analisisnya teliti dan cepat, pengerjaannya relatif sederhana, dan tidak perlu dilakukan pemisahan unsur logam dalam pelaksanaannya. Prinsip kerja pada spektrofotometri serapan atom yaitu adanya atom-atom yang tereksitasi dalam keadaan dasar dan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Selain itu, adapun beberapa peralatan pada SSA yaitu sumber radiasi resonansi, atomizer, monokromator, detektor, recorder, lampu katoda, tabung gas, ducting, kompresor, burner, dan buangan pada SSA. Saran: sebaiknya praktikan memperhatikan penjelasan asistensi praktikum dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat praktikum berlangsung. Dalam menghitung hasil praktikum, praktikan harus lebih teliti agar hasil yang didapat benar-benar sesuai. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber utama dari materi presentasi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini hingga selesai. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.